Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab asy-syaikh al-imam barakatul anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 47. Halaman 47, baris yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mustahabbi, termasuk perbuatan sunnah, al-mu'akkadi, yang mu'akkad, yang dikuatkan oleh Rasul. Jadi ada sunnah mu'akkad, ada ghairu mu'akkad. Kalau mu'akkad itu berarti sangat penting, dikuatkan oleh Rasul. Adalah perbuatan sunnah itu adalah taftirus shaimina, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Taftir, memberikan buka puasa. As-shaimina, kepada orang-orang yang berpuasa. Walau ala tamarotin, walaupun beberapa kurma. Jadi walaupun hanya beberapa kurma. Au bisyurbatin minal ma'i, atau satu tegukan air, atau satu tegukan air. Jadi sunnah Rasul ketika di dalam bulan Ramadan, kalau Senin Kamis kita nggak tahu siapa yang puasa siapa yang enggak. Kalau di dalam bulan Ramadan hendaklah kita memberi makan, buka puasa orang yang berbuka puasa. Itu termasuk sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat penting, yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man fattara, barang siapa yang memberi buka puasa, shaiman, kepada satu orang yang berpuasa, kana lahu, maka baginya mithlu ajri man, pahala seperti orang tersebut, ghairu ayyan kusamin ajrihi syai'un, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang tersebut. Jadi misalkan kita memberi
buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka puasanya orang itu kita dapatkan pahalanya seluruhnya kita dapatkan. Misalkan ada anak yatim, atau misalkan ada jamaah masjid, kita kasih buka puasa, lalu jamaah masjid itu buka puasa oleh makanan kita, oleh minuman kita, maka kita mendapatkan pahala puasa satu jamaah masjid tersebut. Berarti sangat banyak besarnya. Satu orang aja pahalanya besar, apalagi jamaah masjid. Hadirin sekalian, berarti kita hendaklah memberikan makanan orang yang berbuka puasa, memberi buka puasa orang yang sedang buka puasa, itu pahalanya besar. Kalau yang berbuka puasa itu orang soleh, orang yang matanya nggak jelalatan, orang yang kupingnya nggak mendengarkan yang haram, orang yang nggak melangkah ke tempat yang buruk, selalu ibadah kepada Allah, itu nilai puasanya besar. Lalu buka puasa dengan minuman dan makanan kita dapat pahala puasanya orang yang soleh tersebut. Berarti sekali-kali kita memberi makan, berbuka puasa orang soleh ataupun jamaah masjid, insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu min ajris shaimi, dari pahala orang yang berpuasa itu. Hadza saumu innama yahsulu, pahala ini hanya berhasil didapatkan liman fattarahu, bagi orang yang memberikan makan kepadanya, walau alal ma'i, walaupun hanya dengan air. Jadi pertama kali buka puasa dia dengan apa? Maka makanan itu diberi, makanan yang misalkan dia minumnya dari si fulan, maka si fulan itulah yang mendapatkan pahala puasanya orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi puasanya orang tersebut. Fa amma man at'ama, tetapi adapun orang yang memberi makan, as-shaima, orang yang berpuasa, min ba'di fitrihi, setelah dia berbuka, setelah dia membatalkannya, fi baitihi, di rumahnya, au fi maudi'in akhara, atau di tempat lain, falaisa yahsulu lahu, dia tidak mendapatkan pahala itu, dia tidak mendapatkan baginya hazas sauba, pahala ini. Jadi kan makanan banyak, orang biasanya minum duluan, meskipun segelas aqua, kita nimbang aqua, maka yang pertama kali diminum itulah penyebab dia berbuka puasa. Nah itulah yang dinilai, dia minum aqua. Nah orang yang nyumbang aqua itulah yang mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Yang nyumbang makanan enggak, pahalanya lain, tetap dapat pahala tapi pahalanya lain. Misalkan dia makan kurma dulu. Nah orang yang menyumbang kurma itulah yang mendapatkan pahala puasanya orang yang diberikan buka puasa tersebut, yang menyumbang kurma tersebut. Nah makanan lainnya itu tidak mendapatkan. Walakin, tetapi yahsulu lahu sawabas it'ami, tetapi orang tersebut mendapatkan pahala memberi makan, wa huwa azimun, dan itu besar, dan pahalanya juga besar. Jadi kita nggak usah mikirin pahala yang pertama atau bukan yang dimakan oleh orang tersebut. Memberi makan, pahala memberi makan juga pahalanya besar. Di samping itu di dalam bulan Ramadan juga pahalanya tetap sangat besar di sisi Allah. Wa thawabuman, dan pahala orang asbahas shaimi, yang mengenyangkan orang yang berpuasa, mahma amahu, ketika ia memakannya, hatta yusbi'ahu, sehingga dia kenyang, wa huwa katsirun, dan pahala itu juga banyak. Jadi pahalanya besar dan banyak juga meskipun tidak mendapatkan pahala puasa.
Jadi orang yang mendapatkan pahala puasa seseorang adalah orang makanan yang pertama kali dimakan atau air yang pertama kali diminum oleh orang tersebut, itulah yang mendapatkan pahala puasa. Jadi kalau sedekah itu air, jangan dianggap remeh. Orang minum aqua dulu, maka itu yang mendapat pahala. Orang minum teh manis dulu, itu yang mendapat pahala puasa. Nah selebihnya pahala memberi makan, pahala mengenyangkan kaum muslimin habis ibadah, itu juga besar dan itu juga banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kurang lebih pengertian hadis ini dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Selanjutnya bab baru, wa sholatut tarawih, sholat tarawih fi kulli lailatin min Ramadana, di setiap malam bulan Ramadan, sunnatun makturatun, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi sholat tarawih adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa adatus salafi, kebiasaan ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah tercurah pada mereka. Kebiasaan mereka adalah tauzi'ul Qur'ani, membagi Al-Qur'an, min awalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhir Al-Quran, alaiha, di dalam sholat tarawih itu. Yaqra'una minhu, mereka membacanya, fiha kulla lailatin, di dalam sholat tarawih itu setiap malam, ma tayassara, apa-apa yang mereka mampu. Wa yaj'aluna, dan menjadikan al-khatmah, hataman, fi ba'dil layali, di sebagian malam, min akhir syahri, di akhir bulan Ramadan. Jadi kebiasaan ulama itu Al-Quran dibagi biasanya sehari 1 juz di dalam tarawih. Jadi rakaat pertama setengah juz, rakaat kedua setengah juz, 2 rakaat berarti 2 rakaat 1 juz. Bukan. Jadi 20 rakaat itu 1 malam 1 juz, ya, 1 malam 1 juz. Terus sampai akhir Ramadan dia khatam, sholat tarawih itu khatam Al-Quran. Nah itu kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Ada yang malam 25 sudah khatam, ada yang malam 27 sudah khatam, ada yang terakhir malam 30 sudah khatam. Nah itu kebiasaan ulama-ulama terdahulu, yaitu menghatamkan Al-Quran di dalam sholat tarawih. Sekarang pun masih berlaku, sebagian di Masjidil Haram masih, di tempat-tempat tertentu masih. Kalau zaman dulu itu sangat banyak, yaitu sholat tarawih menghatamkan Al-Quran. Ada yang 2 kali khatam di dalam sholat tarawih, ada yang 1 kali khatam, berarti sebulan khatam, tapi di dalam sholat. Tadarusnya tetap, tadarusnya di luar sholat dia tetap tadarus Al-Quranul Karim. Nah ini kebiasaan ulama terdahulu. Faman amkana, jika memungkinkan, barang siapa yang memungkinkan, ayat tadiyalihim, mengikuti mereka, fi dzalika, di dalam kebiasaan itu, fal yushammir, maka laksanakanlah, wala yuqassir, janganlah bermalas-malas. Ya, jadi jika kita bisa ikut tarawih yang seperti itu, tarawih yang menghatamkan Al-Quran, itu lebih bagus, itu lebih baik daripada yang tarawihnya kebut-kebutan, atau daripada tarawihnya yang bukan seperti itu. Jadi kalau bisa kita mengikuti, itu bagus. Nah biasanya itu berat. Beda dengan di Masjidil Haram, itu pada semangat. Kalau di Indonesia itu berat. Biasanya orang-orang tertentu, pondok pesantren itu bisa. Pondok pesantren itu banyak. Tapi kalau masyarakat umum itu berat. Nah kalau ada, kita tahu, kita bisa, cobalah. Entah itu semalam, entah itu 2 malam. Lebih bagus kalau 1 bulan penuh.
Fa innal khaira ghanimatun, karena kebaikan itu adalah keuntungan yang besar. Jadi beda orang yang mengambil sedikit kebaikan sama orang yang mengambil banyak kebaikan. Dan kebaikan itu adalah keuntungan yang besar. Orang yang sholat tarawih 30 juz itu lebih bagus, itu mendapatkan keuntungan yang besar daripada orang yang tarawihnya tidak 30 juz dalam sebulan, tapi itu pun bagus. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, kebaikan apa saja yang kamu lakukan, min khairin tajiduhu indallah, maka akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan ada pahalanya di sisi Allah. Orang yang memilih tarawih yang pendek, pahalanya ada di sisi Allah. Orang yang memilih tarawihnya sedang, pahalanya tidak ketukar di sisi Allah. Orang yang memilih tarawihnya lama, berjam-jam, pahalanya tidak tertukar dan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yattafiq lahul i'tida'a bihim, jika tidak sanggup mengikuti mereka fi zalika, di dalam melaksanakan sholat tarawih 30 juz, fal yahdhar minat takhfifi, maka janganlah meringankan al-mufriti, dan terburu-buru, allazi ya'taduhu katsirun minal jahlati, yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang-orang bodoh, fi sholatihim, di dalam sholat mereka, lit tarawihi, sholat tarawihnya. Jadi kebanyakan orang-orang itu adalah mempercepat sholat tarawih, tarawih kebut-kebutan. Nah, ini dikatakan oleh Al-Habib itu kebiasaan yang buruk. Itu adalah kebiasaan orang yang bodoh yang tidak boleh dilakukan. Hatta rubbama yaqa'u bisababihi minal ihlali, sehingga menyebabkan orang tersebut jatuh pada pelanggaran, bisyai'in minal wajibati, padahal itu sesuatu yang wajib. Mislu, seperti tarkut tuma'ninati, meninggalkan tuma'ninah, fir ruku'i, di dalam ruku', was sujudi, di dalam sujud, wa tarki qiraatil fatihati, meninggalkan bacaan al-fatihah, alal wajhil ladzi la budda minhu bisababil ajalati, dengan cara yang tidak patut karena sebab terburu-buru. Jadi di al-fatihah juga, tapi al-fatihahnya pada salah gara-gara terburu-buru, padahal itu yang wajib. Nah, ini adalah kesalahan fatal. Jadi meninggalkan tumakninah, kesalahan fatal, nggak sah itunya, sholatnya nggak sah. Tumakninah dilanggar, sholatnya tidak sah, tidak dianggap sholat oleh Allah, karena tumakninah rukun. Al-fatihahnya salah, tidak sah, tidak dianggap sholat oleh Allah, disebabkan terburu-buru. Maka harus tidak terburu-buru. Nah, ini kebanyakan yang terburu-buru itu akan kebiasaannya meninggalkan tumakninah, salah satu gerakan yang menyebabkan sholatnya tidak sah, ataupun al-fatihahnya salah, lalu sehingga sholatnya pun tidak sah. Fayasiru ahaduhum indallahi, maka jadilah mereka menurut pandangan Allah, la huwa shalla faza bis-saumi, tidak sholat yang menyebabkan mendapat pahala. Jadi dia sholat, menurut Allah dia gak sholat, gak dapat pahala. Nah, berarti kan sangat rugi. Orang yang sudah capek-capek beribadah, Allah nilainya dia gak sholat. Wala huwa tarkun fa'tarafa bitaksiri, dan dia tidak merasa mengakui kekurangan tersebut. Jadi dia tidak mengakui kekurangan tersebut. Wasalima, yang menyebabkan selamat, minal a'jabi, dari ujub, dari pamer. Jadi orang tersebut rugi karena tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala,
tidak selamat dari unsur riya dan pamer, hadirin sekalian. Hadhihi wa ma asbahaha. Hal ini dan yang serupa dengan ini adalah min a'zami makayidis syaitan, termasuk yang paling besarnya tipu daya setan, li ahlil iman, bagi orang-orang yang beriman. Jadi ternyata sholat tarawih terburu-buru menurut Al-Habib adalah termasuk tipu daya setan bagi orang-orang yang beriman. Berarti hendaklah tarawih itu dengan santai, dengan tenang, dengan tumakninah, dengan dinikmati sholat tersebut. Yubtilu alal amili minhum, membatalkan amalnya dari mereka, amalahu ma'a fi'lihi lil amali, padahal dia sedang beramal. Jadi dia beramal padahal amalnya batal di sisi Allah. Dia sedang tarawih, tidak diterima tarawihnya lantaran tumakninahnya kurang, lantaran banyak hal-hal yang rukun lalu dia tidak mengerjakannya dengan baik. Maka kita berusaha ketika tarawih dengan santai, dengan tenang, sehingga sholat kita rukun-rukunnya tidak ada yang tertinggal, yang menyebabkan sholat kita diterima sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.